virtuoso itu orang-orang yang mengasah skill mereka kayak gitu kan, sehingga skill itu jadi sesuatu yang bernilai, menjadi yang terbaik dan juga expert di bidangnya kayak gitu. Nah ini skill ini yang dibayar dengan sangat tinggi kayak gitu. Contohnya apa Seperti sih? David dong. Seperti si Alin juga dong, ya kan? Sama si Alin juga sama kayak gitu kan. Orang-orang yang dokter spesialis, ya kan? Apoteker bener ya, programmer, kayak gitu, arsitek, musisi, atlet, artis, even artis kayak gitu, influencer kayak gitu kan. Trader juga ada di sini kayak gitu. Mereka pengasah skill mereka sampai akhirnya mereka expert di sana kayak gitu. Kayak contohnya mungkin Shalin trader kayak kayak gitu dan juga influencer kayak gitu kan. Double tuh ya. Trader dan Mm. juga influencer di sana kayak gitu. Jadi itu something yang interesting kan kayak gitu. Kalau misalkan gue dulu mungkin as a trader pas lagi kuliah juga sama kan, apa namanya, nambah income kayak gitu kan, as trader karena punya jam waktu yang banyak juga kayak gitu kan. Dan orang-orang yang memang pada akhirnya punya masa yang banyak kayak gitu kan, apalagi jadi artis dan sebagainya, influencer kayak gitu, mereka bisa menggiring sesuatu hal kayak gitu. Dan itu sebetulnya gimana mendapatkan apa ya, gimana mendapatkan followers sebanyak juga itu kan suatu skill yang mahal kayak gitu. Nah itu sih sebetulnya, jadi mereka mengasah diri mereka dengan suatu kompetensi sehingga mereka dihargai oleh skill tersebut kayak gitu. Ataupun tadi Betul. orang banyak ya impact yang bisa mereka hasilkan kayak gitu. Mm-mm. Nah jadi the virtuoso ini sebetulnya cuma 19% kayak gitu. Kalau misalkan the saver and investor Sedikit tadi ada sekitar, ya. iya, makanya ibaratnya kan spesialis ya kan, kayak spesialis si atlet, musisi kayak gitu, dokter spesialis kan nggak banyak ya kayak gitu, yang Mm-mm. benar-benar melintir kayak gitu kan. Tapi kayak Mm-mm. sekali atlet gitu kan, atlet yang memang benar-benar apa ya, even atlet sepak bola pun maksudnya nggak ya nggak semuanya benar-benar apa ya, miliarder gitu kan. Mungkin mereka Mm-mm. ya main biasa aja kayak gitu kan. Jadi menjadi benar-benar expert atau profesional itu kan memang nggak semuanya bisa kayak gitu. Nah itu makanya Betul. uh, ngelihat teman-teman di sini mungkin as a trader ini adalah orang-orang yang mungkin kita bilang juga Sebentar. Kalau di aku sih David yang nge-lag nih. Mohon di-save Ci Alin. Iya, siap di-save. Udah sih David udah connect lagi, udah lancar lagi. oh udah, Lanjut. oke Udah. oke Tadi tadi sampai kayaknya pemain bola ya. Trader kayak mm, gitu. Mm-mm. mm, tadi kayaknya kendala di aku ya berarti ya. Iya kayaknya. Boleh diulang lagi. Tadi sampai bagian virtuoso ya. Oke Ada yang ya freeze jadi nggak? Iya. Lanjut. lanjut ya. Nah jadi Mm-mm. sebetulnya kalau misalkan bilang virtuoso ini agak sedikit unik ya, karena memang yang mengambil jalan ini sedikit kayak gitu kan. Oh, lag ini masih lag. Tapi di aku sih udah clear sih, Ci. Di aku Clear. juga sih. Ada yang begal katanya. Iya. Cici Ya. Alin apa David nih yang nge-lag? Boleh kasih komen nggak teman-teman? Biar tahu Hmm. siapa yang harus ganti koneksi. Kayaknya aman ya, udah aman ya teman-teman ya. Oh, oke, lanjut. Nah, terus abis itu kalau misalkan oke. Nah, terus abis itu kalau misalkan kita lihat untuk durasi waktunya, nah durasi waktu yang the virtuoso yang hanya 19% itu tuh membutuhkan waktu sekitar 20 tahun kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat ini lebih singkat lagi. Kalau kita usianya 22 tahun ditambah 20 tahun itu sekitar cuma jadi 42 kan kayak gitu. Tadi Mm-mm. beda 2 sama yang the company climber kayak gitu kan. Mm-mm. Nah, mereka ini orang-orang yang the virtuoso ini jadi lebih banyak mungkin menghabiskan waktu mereka mengupgrade diri mereka kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk apa ya, the company climber, mereka kan kadang harus jeli juga ngelihat peluang kayak gitu kan. Pindah ke company mana nih kayak gitu kan. Sektor yang mana nih kayak gitu.
Tapi kalau yang the virtuoso ini, mereka benar-benar ya tadi trader kayak gitu kan, arsitek yang mereka benar-benar fokus di sana kayak gitu. Jadi sampai akhir hidupnya mereka fokus di sana kadang kayak gitu kan, trader Iya. kedai gitu kan, atau jadi Mm-mm. program kayak gitu dan sebagainya. Nah Mm-mm. mereka ini sebetulnya pada ujung-ujungnya menurut gua apa ya, diapresiasi lebih karena ini tadi kompetensi mereka nggak bisa dibeli sama waktu kayak gitu kan. Jadi memang benar-benar berlangsung lama kayak gitu. Dan sebetulnya kalau misalkan orang-orang kayak gini, resiko gagalnya juga cukup cukup berat ya. Masa semakin ke bawah kan kegagalan semakin besar ya. The virtuoso kalau misalkan mereka gagal ya untuk banting ke pekerjaan lain agak susah kayak gitu kan, karena pekerjaan mereka benar-benar spesifik di sana kayak gitu. Mm-mm. Nah, Iya, betul yang banget. yang terakhir Pertaruhannya itu adalah tinggi ya. betul betul. Tapi yang keempat itu yang lebih lebih bertaruh lagi Ci, Lebih kayak gitu. lagi ya. Heeh. Kalau resikonya kan the several investor ya udah, kalau misalkan mereka masukin uang investasi clear gitu kan, aman. Mm-mm. Yang kedua the company climber, ya udah mereka loncat-loncat aja gitu kan. Tapi kalau Mm-mm. kalau the virtuoso mereka udah punya kemampuan spesifik kayak gitu kan. Mm-mm. Dan yang terakhir itu adalah the dreamer kayak gitu kan. Nah, the dreamer itu mereka yang kaya dengan menghadirkan inovasi kayak gitu kan. Inovasi ini mendobrak Mm-mm. sebuah, ibaratnya kita bilang ada gap-gap atau konsep baru yang nggak pernah terpikirkan oleh orang, dan akhirnya ini Mm-mm. menjadi founder ataupun entrepreneur perusahaan-perusahaan yang besar kayak gitu kayak sekarang. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat the dreamer itu, orang-orang ini Elon punya, Musk. ya Elon Musk gitu kan, ya kan. Kalau misalkan sebelumnya Zuckerberg gitu kan, dan Mm-mm. beberapa founder-founder besar lainnya. Nah kalau kalau dilihat kan memang ada siklusnya kan Ci. Kayak misalkan lagi Mm-mm. zaman dulu kita lihat mereka yang punya tambang, mereka orang-orang yang kaya gitu kan. Mereka yang Mm-mm. akhirnya mereka punya inovasi di revolusi industri kayak gitu kan. Mereka akhirnya besar di sana juga. At the end mereka Mm-mm. juga akhirnya punya masa-masa di internet kayak gitu kan. Mm-mm. Teknologi Bank, Apple kayak gitu, terus habis itu teknologi-teknologi yang menyusul kayak gitu perkembangan Apple-nya kayak gitu, media sosial mereka akhirnya berkembang juga. Dan kalau sekarang kita sebetulnya melihat the crypto ya, founder-founder apa namanya Binance kayak gitu, dan juga banyak exchange lainnya, koin-koin lainnya, ini mereka menjadi apa ya, pentolan-pentolan besar juga nomor satu kan akhirnya di dunia Memunculkan ya. orang-orang kaya baru ya, super kaya. Betul. Betul. Nah, orang-orang super kaya ini, dan akhirnya mereka kekayaannya juga gila banget kan. Akhirnya ketika mereka sahamnya diapresiasi tinggi sama pasar kayak gitu kan. Besar harga stok valuasi Mm-mm. mereka tinggi kayak gitu. Nah, sebetulnya jalur ini cukup beresiko kan. Cukup beresiko karena ketika Mm-mm. ketika gagal akhirnya udah kayak gitu. Die kayak gitu kan. Habis semuanya Mm-mm. kayak gitu. Nah, cuman cara ini memang menjadi apa ya? Menjadi banyak orang-orang yang berhasil itu sekitar 28% sih. Jadi kalau misalkan dibilang yang paling sedikit memang virtuoso kayak gitu kan. Karena ya tadi Iya, betul spesies. ternyata ya. Tapi yang ternyata kita lihat yang high risk juga, tapi banyak orang yang ternyata bisa kok lewatin ini kayak gitu. Ada sekitar 28%. Dan waktu untuk mencapai kalau misalkan di research itu ada sekitar 7,4 juta US dollar di 2004 kayak gitu. Tahun ini sekitar 107 miliar gitu kan minimalnya tuh. Itu butuh waktu cuma 12 tahun doang kayak gitu. Wow. 20 12 tahun. Artinya kalau misalkan usia 22 tahun berarti sekitar 34 tahun. Makanya kan CEO-CEO besar juga mungkin sekarang Tokopedia dan sebagainya itu mungkin masih under 40 gitu kan. Di bawah Mm-mm. 40 tahun mereka udah bangun kayak gitu kan, udah besar juga kayak gitu. Dan Mm-mm. itulah orang-orang yang memang akhirnya bisa menjadi besar. Cuman kan PR-nya kan macam-macam ya di sini ya. Orang-orang yang memang benar-benar harus kerja keras bener-bener ya mungkin minimal 60 jam satu minggu, mereka yang korbanin waktu mereka untuk libur dan sebagainya kayak gitu, orang-orang nyantai kayak gitu, mereka yang memang berusaha ketika gagal mereka tahan banting kayak gitu kan, nggak mudah stres kayak gitu, dan sebetulnya mereka orang-orang yang memang ibaratnya berani ambil resiko kayak gitu. Mm-mm. Jadi ya Betul, betul. betul resiko mereka juga kan sih untuk hadapin ini. Mm-mm. Mm-mm.
Boleh komen dong teman-teman yang mana nih? Apakah yang safer investor atau yang company climber atau yang virtuoso atau dreamer? Pada love-lovean nih di kolom komen. Boleh Ya, ya kalau ada yang pertanyaan ya. Kalau financial freedom sendiri sebenarnya ada macam-macam definisi. Ada salah satu definisi itu adalah saat misalnya kita punya uang untuk bisa mengcover kebutuhan hidup kita 25 tahun mendatang. Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang bilang kalau kita udah punya passive income yang bisa membiayai gaya hidup yang kita mau kayak gitu. Jadi kayak aku pernah bikin postingan juga ada 6 level financial freedom kayak gitu. Pokoknya level paling 6 yang bebas banget itu adalah saat passive income kita tuh bisa membiayai gaya hidup kita yang kita mau. Tapi balik lagi ya David, gaya hidup orang tuh kan beda-beda ya. Contohnya Bapak Lo Keng Hong ya, idola kita semua. Beliau punya duit triliunan. His iya, happiness is baca koran, ngopi. Coba aja lihat. Ya kan? So betul. simple kan sebenarnya. Iya kan? Berarti dia sebenarnya nggak perlu kayak mobil yang paling keren, gaya hidup yang paling keren. Kayak happiness dia tuh simple gitu. Jadi berarti sebenarnya Sorry sih tadi agak udah putus. lancar nggak nih? Oh, agak keputus ya. Ya, di Cici. Sekarang udah mendingan nggak? Aku Udah, di sini udah perlu jelas. ganti koneksi nggak ya? Oke, oke. Udah. Jadi berarti kan David, kebutuhan kita atau kapan kita mencapai financial freedom dengan uang berapa itu kan tiap orang berarti beda-beda Betul. kan. Kayak misalnya seseorang yang hidup di ibu kota di Jakarta biaya hidup tinggi banget kayak gitu sama orang yang misalnya tinggalnya di kota kecil itu kan pasti beda banget kan gitu. Betul. Sometimes makanya orang-orang mungkin yang udah apa ya, mereka udah ngambil kerja. Ibaratnya di Jakarta atau kan di consulting firm ya, kayak di consulting group companies kayak gitu. Mereka at the end kayak mereka retire selesai, mereka akhirnya pindah mungkin ke apa ke kota yang mungkin cost livingnya lebih rendah kayak gitu kan. Nah itu sih Mm-mm. sebetulnya mengapa ya me, uh, membuat hari tua mereka lebih nyaman dengan income yang ada. Nah makanya itu sebetulnya perlu dihitung ya Ci ya, kayak gitu. Gimana pada akhirnya Iya. ya ada sebuah kita kita punya sesuatu, entah itu kita punya bisnis atau punya investasi kayak gitu.